Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Karena di masa pandemi seperti ini kita harus lebih menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai virus yang ada. Di video kali ini, saya akan unboxing sebuah alat yang bisa membuat jaringan WiFi di rumah atau di kantor kalian jadi lebih luas. Seperti yang kita ketahui bahwa jaringan WiFi biasanya ada batasannya, apalagi jika terhalang tembok atau dinding yang tebal. Contohnya di ruangan ini. Ruangan ini berada di lantai 2, sedangkan router WiFi utamanya ada di lantai 1. Alhasil sinyal WiFi yang didapatkan sangat kecil, bahkan seringkali tiba-tiba hilang sinyalnya. Untuk itu kita akan gunakan alat ajaib ini. Ini adalah TP-Link TLWR840N. Oke, kita langsung aja ke video unboxingnya. Oke, kita mulai ya unboxingnya. Oke, kurang lebih seperti ini penampakan boxnya. Kita akan langsung buka. Agak susah. Oke, kita singkirkan dulu boxnya. Sini kita dapat alat routernya seperti ini ya, alat routernya. Ini ada 2 antena. Kemudian di belakangnya ini ada port LAN sebanyak 5. Ini 1 buat input, 4-nya untuk output. Nah, ini ada lubang untuk powernya. Oke, kita singkirkan dulu. Kemudian di sini ada buku manual ya, buku manual seperti biasa. Kemudian kita juga dapat kabel RJ45 atau kabelan di sini, mungkin panjangnya 1 meter kurang lebih. Kemudian yang terakhir ada adaptor. Ini untuk powernya ya, adaptor ini untuk power utamanya. Untuk voltasenya di sini 9 volt 0,6 ampere. Ya, jadi kalau misalkan nanti ini rusak, kalian harus ganti dengan adaptor dengan voltase yang serupa. Oke, kita bereskan dulu. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap setting ya. Jadi kita akan setting alat ini di sini, dan untuk setupnya saya hanya akan menggunakan handphone ya. Di sini saya hanya pakai HP Android. Nah, untuk selanjutnya kita simak videonya. Oke, kita akan setup alat TP-Link yang sudah tadi kita unboxing ini. Ini memang rencananya mau kita pasang di sini ya. Dan di sini saya sudah ada kabel RJ45, kabel LAN. Kabelan ini terhubung ke router yang ada di lantai bawah, di bawah ya. Jadi kita sudah tarik kabel sebelumnya, dan kita akan setup di sini menggunakan handphone. Kita pasang dulu kabel powernya. Nah, setelah kita pasang kabel power, kemudian kita pasangkan kabel RJ45 nya. Ya, ini kita
kita nggak dirapihin dulu ya, kita akan khusus untuk video tentang gimana cara nyetingnya, jadi kita memang nggak rapih. Nah, untuk RJ45 nya ini yang dari router utama, kalian colokkan di port ini yang warna biru ya, ini untuk input ya, untuk input di sini. Nah, secara otomatis dia akan mendapatkan jaringan internet dari router utama atau router yang ada di lantai 1 ini. Kemudian nanti jika kalian ingin menghubungkan ke perangkat lainnya yang menggunakan LAN juga, kalian ambil dari port ini 1, 2, 3, 4 yang warna oranye. Namun selain itu dia juga bisa memancarkan sinyal WiFi. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, indikatornya sudah menyala, yang artinya ini sudah terhubung dengan internet dan WiFi-nya juga sudah aktif. Sebenarnya ini sudah bisa langsung digunakan, namun kita akan setup untuk SSID-nya dan password WiFi-nya supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini kita akan gunakan handphone saja. Ya, di sini seperti yang bisa kalian lihat ya. Di sini kita sudah terhubung ke WiFi yang ada di lantai 1, namun sangat kecil ya. Sangat kecil sinyalnya, hanya 1 atau 2 bar dan kadang-kadang juga hilang. Nah, untuk itu kita akan coba nanti setelah menggunakan alat ini apakah sinyalnya jadi lebih stabil atau tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kita akan tes juga di sini ya. Nah, untuk setupnya di sini kita nyalakan WiFi, kemudian kita koneksikan ke SSID atau WiFi yang ada di belakang sini. Nah, di sini ada SSID defaultnya, dia namanya TP-Link 8B96. Nah, di sini kita akan koneksikan ke TP-Link 8B96 dan passwordnya di sini juga sudah tertera ya, jadi kita ikuti saja password yang ada. Oke, kita sambungkan saja. Nah, di sini sudah terkoneksi ya untuk WiFi-nya, namun di sini kan masih SSID-nya masih standarnya, masih defaultnya. Nah, kita akan rubah, kita akan setup sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita langsung buka Google Chrome, kemudian kita masuk ke alamatnya di sini tplinkwifi.net. Nah, setelah itu kita akan diminta username dan password. Untuk username dan passwordnya kita juga mengikuti yang ada di sini. Username-nya admin, passwordnya juga admin. Login. Nah, di sini kita langsung aja ya klik next. Oke, di sini ada beberapa pilihan ya, ada sebagai wireless router, WISP, access point, atau range extender. Nah, untuk di sini kita akan gunakan mode access point. Oke ya, seperti ini access point, lalu kita next. Oke, kita kemudian di sini kita akan beri nama SSID-nya atau nama WiFi dari TP-Link ini. Misalnya kita akan beri nama Trigonal 2. Kemudian untuk passwordnya juga kita bisa custom ya di sini. Setelah itu kita klik next. Kemudian di sini ada pilihan untuk
alamat IP-nya, apakah dia Smart IP, DHCP atau Static IP. Kita pilih yang DHCP saja ya. Kemudian klik next. Nah, setelah itu dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik finish. Dan dia akan mereboot atau merestart device-nya. Kita tunggu saja sampai dia selesai merestart. Oke, device-nya sudah selesai merestart ya. Otomatis koneksi Wi-Fi-nya akan terputus. Nah, sekarang kita akan koneksikan kembali ke Wi-Fi yang sudah kita setup tadi. Nah, di sini sudah ada ya jaringannya Trigonal 2. Kita langsung connect saja pakai password yang sudah kita setup tadi. Oke, ini sudah terhubung ya Wi-Fi-nya. Jadi router TP-Link ini sudah selesai settingnya dan sudah bisa digunakan. Oke, di sini saya akan mencoba melakukan speed test ya. Setelah saya mengkoneksikan menggunakan alat ini, apakah kecepatan internetnya tetap kencang atau melambat. Oke, kita mulai. Ya, untuk speednya lumayan ya. Walaupun sebenarnya kita pakai paketnya itu yang 50 Mbps, namun ya mungkin karena ada beberapa faktor jadi nggak full 50 Mbps-nya. Nah, ini tadi kita coba menggunakan Wi-Fi yang sudah kita setup ini dan hasilnya cukup bagus ya untuk kecepatannya. Sekarang kita bandingkan dengan menggunakan Wi-Fi yang langsung terhubung ke router yang di lantai bawah ya. Nah, ini kita coba koneksikan dulu. Nah, di sini sinyalnya sangat kecil ya, hanya 1 atau 2 bar. Kemudian kita coba speed test. Mulai. Ya, bisa kita lihat di sini kecepatannya tidak sekencang ketika kita menggunakan koneksi dari router ini ya. Ini kondisi ketika kita connect ke router yang ada di bawah ya. Sinyalnya kecil dan kecepatannya juga tidak maksimal di sini. Grafiknya juga naik turun, tidak stabil. Dan bahkan uploadnya di sini sangat rendah sekali kecepatan uploadnya, hanya 1,05 Mbps. Ya, jadi kesimpulannya alat ini sangat bermanfaat bagi kalian yang ingin memperluas coverage Wi-Fi di rumah kalian atau di kantor kalian. Karena dengan harga yang sangat terjangkau, bisa memperluas jaringan Wi-Fi yang tadinya tidak dapat jaringan jadi ada jaringan. Kemudian jika kalian ingin beli alat seperti ini, kalian bisa cari di marketplace kesayangan kalian dengan
keyword yang sudah tadi kita sampaikan. Nama alatnya TP-Link TLWR 840N. Harganya cukup terjangkau, hanya sekitar 150 ribuan. Kalian bisa membuat wilayah yang tadinya tidak tercover jaringan WiFi bisa tercover jaringan WiFi. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan tekan tombol like-nya. Jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.